Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi proyek akhir yang berjudul Analisis e-Service Quality terhadap loyalitas pengguna dengan kepuasan pengguna sebagai variabel intervening studi kasus pengguna PJA Mobile Banking di kalangan mahasiswa. Berikut adalah overview 6 poin penting dalam presentasi kami. Seperti yang kita ketahui, sistem keuangan digital kini banyak digunakan dan aktivitas yang berkaitan dengan perbankan dapat diakses dengan mudah melalui smartphone, baik itu bank milik pemerintah maupun milik swasta. Kepuasan pengguna adalah faktor penting dalam menilai keberhasilan aplikasi, terutama di kalangan mahasiswa. Loyalitas pelanggan dapat tercapai jika kepuasan dan kepercayaan terhadap pelayanan berada pada level tinggi, dan e-service quality memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pengguna dalam sistem mobile banking. Contohnya seperti yang sekarang populer digunakan yaitu BCA Mobile. Kemudian pada landasan teori yang berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, di sini terdapat kepuasan pelanggan, loyalitas pengguna, serta mobil banking bacaan. Adapun asset quality dan skala Likert. Selanjutnya pada metodologi di sini pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, kemudian pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling, kemudian penarikan sampel menggunakan purpose sampling, dan data dikumpulkan melalui kuesioner Google Formulate dengan skala Likert. Selanjutnya terdapat gambar model SAM di sini menggunakan 3 variabel, yaitu variabel independent asset qual, variabel intervening kepuasan pelanggan, dan variabel dependent loyalitas pengguna. Kemudian analisis data yang dilakukan adalah uji instrumen penelitian, asumsi klasik, ketetapan model, dan hipotesis. Pertama-tama, pengujian dilakukan dengan uji instrumen penelitian berupa uji validitas. Sebelumnya, peneliti telah membagikan 13 item kuesioner pada 50 responden dalam pengujian ini, sebelum disebarkan ke 110 responden sebagai sampel utuh. Hasilnya, semua hitung indikator e-service quality, kepuasan pengguna, dan loyalitas pelanggan lebih besar dari R-tabel atau lebih besar dari 0,1874 dengan signifikasi 5%, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas menggunakan CronFast Alpha karena instrumen penelitian berbentuk angket dan skala Likert. Hasil yang diperoleh menunjukkan semua variabel memiliki nilai CronFast Alpha lebih dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan semua variabel bersifat reliable atau dapat diandalkan dalam menghasilkan hasil yang konsisten. Selanjutnya, pada uji statistik deskriptif diperoleh hasil bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan positif sangat setuju dan setuju pada masing-masing indikator dari ketiga variabel. Seperti pada e-service quality, di SQ6 mendapat 70,91% tanggapan positif dan tertinggi pada SQ2 dengan 87,73%. Kepuasan pengguna tertinggi di CS1 dengan 87,27% dan terendah di CS2 79,09%. Dan yang terakhir, loyalitas pengguna tertinggi di EL1 dengan 83,64% dan terendah di EL3 75,45%. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Di sini kita melakukan 3 pengujian. Yang pertama yaitu uji normalitas. Kita punya 2 persamaan regresi, dan keduanya di sini bernilai tidak normal. Namun SMPLS merupakan kategori statistik non-parametrik yang tidak mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal, sehingga bila normalitas data tidak terdistribusi secara normal, asumsi klasik yang perlu diperhatikan merupakan multikolinear dan juga data outlier. Yang kedua, uji multikolinearitas. Di sini outputnya yaitu kedua persamaan ini memiliki nilai tolerance di atas 0,01 dan juga nilai VIF kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas atau tidak ditemukan korelasi antar variabel pada kedua persamaan tersebut. Pada uji heteroskedastisitas ini, nilai signifikan pada tiap variabel yang ada pada kedua persamaan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu evaluasi model pengukuran, measurement model atau outer model. Yang pertama yaitu convergent validity atau uji validitas convergent. Di sini syaratnya yaitu nilai outer loading harus besar 0,5 ke atas. Nah, output yang kita miliki dari model tersebut yaitu untuk variabel X, Y, dan Z, semua indikatornya melebihi 0,5 sehingga dapat dikatakan valid. Yang kedua yaitu uji validitas diskriminan. Di sini kita menentukan dua nilai, yaitu nilai AVE dan juga akar AVE. Nah, nilai AVE setiap variabel ternyata lebih besar dari 0,5 dan nilai akar AVE masing-masing variabel lebih besar dibandingkan akar AVE korelasinya, sehingga validitas diskriminannya terpenuhi. Yang ketiga yaitu uji kolinearitas outer model. Di sini yang perlu diperhatikan yaitu nilai VIF. Nah, berdasarkan nilai keluaran outer VIF, semua indikator variabel bernilai kurang dari 5, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi kolinearitas antar masing-masing indikator variabel yang diukur. Yang terakhir yaitu uji reliabilitas. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa nilai Cronbridge alpha, composite reliability, dan juga nilai ROA-nya setiap variabel telah memenuhi syarat yaitu di atas 0,7, sehingga dapat dikatakan reliable. Kemudian pada bagian hasil dan pembahasan, evaluasi model struktural. Yang pertama ada R-square. R-square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya. Berdasarkan data pada tabel R-square, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. R-square model jalur 1 sama dengan 0,616. Artinya kemampuan variabel E-service quality, variabel X, dalam menjelaskan variabel kepuasan pelanggan,
variabel Z adalah sebesar 61,6%. Dan dari grafik R-square yang berwarna hijau mengindikasikan efek yang baik. Kemudian R-square model jalur 2 sama dengan 0,668. Artinya, kemampuan variabel E-service quality melalui kepuasan pelanggan secara tidak langsung dan variabel E-service quality secara langsung secara simultan dalam menjelaskan variabel loyalitas pelanggan adalah sebesar 66,8%. Kemudian yang kedua adalah F-square. F-square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi. Berdasarkan data pada tabel F-square, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Variabel X terhadap variabel Z sama dengan 1,604. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel S-service quality dengan kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang besar. Artinya, kualitas layanan elektronik yang baik secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan dalam konteks penggunaan layanan digital. Kemudian yang kedua adalah X terhadap Y sama dengan 0,023. Hasilnya menunjukkan bahwa hubungan antara service quality dengan loyalitas pelanggan memiliki pengaruh yang kecil. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun service quality memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan, efeknya relatif kecil. Kemudian yang ketiga adalah Z terhadap Y, sama dengan 0,572. Hasilnya menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan memiliki pengaruh yang besar. Nilai ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah uji hipotesis atau bootstrapping. Pembahasan uji hipotesis ini akan dibagi menjadi direct effect atau past coefficient dan indirect effect atau specific indirect effect. Yang pertama ada direct effect. Direct effect adalah analisis yang berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi. Berdasarkan data pada tabel past coefficient dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah X terhadap Z sama dengan 0,785 yang menunjukkan bahwa hubungan ini adalah positif. Kemudian p-value yang kurang dari 0,05 yang berarti signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara service quality dan kepuasan pelanggan adalah signifikan. Dengan demikian, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa variabel service quality berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan diterima. Kemudian yang kedua adalah X terhadap Y sama dengan 0,141 yang berarti positif, kemudian p-value yang lebih dari 0,05 menunjukkan hubungannya tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa service quality berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan ditolak. Kemudian yang ketiga adalah Z terhadap Y sama dengan 0,703 yang berarti positif, kemudian p-value yang kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hubungannya signifikan. Oleh karena itu, hipotesis 4 yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan diterima. Yang kedua adalah indirect effect. Analisis ini berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak langsung suatu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi yang diantarai atau dimediasi oleh suatu variabel intervening. Berdasarkan data pada tabel specific indirect effects dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pengaruh tidak langsung X terhadap Y melalui Z adalah 0,551 yang menunjukkan bahwa hubungan ini ada positif. Kemudian p-value yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan. Maka dari itu, hasil ini mendukung hipotesis 3 yang menyatakan bahwa service quality mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Kemudian kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang pertama, service quality ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan elektronik yang baik pada aplikasi BCA ini secara langsung meningkatkan tingkat kepuasan pengguna. Kemudian service quality tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, kepuasan pelanggan memediasi pengaruh service quality terhadap loyalitas pelanggan, menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan menjadi variabel kunci dalam menghubungkan kualitas layanan elektronik dengan layanan pelanggan. Dan terakhir adalah saran bagi perusahaan adalah meningkatkan aspek layanan elektronik as service quality, kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan melalui strategi kepuasan, dan bagi peneliti selanjutnya diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi loyalitas pelanggan secara lebih komprehensif.